variasi genetis sebagai bahan dasar evolusi. Apa itu variasi genetis? Variasi genetik adalah bahan dasar dari perubahan adaptif. Sementara suatu populasi terdiri dari sejumlah individu. Variasi berasal dari mutasi bahan genetika, migrasi antar populasi, dan perubahan susunan gen melalui reproduksi seksual. Variasi juga datang dari tukar ganti gen antara spesies yang berbeda. Contohnya, melalui transfer gen horizontal pada bakteria dan hibridisasi pada tanaman. Walaupun terdapat variasi yang terjadi secara terus-menerus melalui proses-proses ini, kebanyakan genom spesies adalah identik pada seluruh individu tersebut. Namun, perubahan kecil pada genotip dapat mengakibatkan perubahan yang dramatis pada fenotipnya. Oleh karena itu, dalam populasi terdiri dari sejumlah individu, tetapi tidak ada dua individu yang serupa. Mutasi sebagai bahan dasar evolusi. Faktor yang mempengaruhi evolusi terdiri dari 4 faktor, yaitu mutasi, migrasi, reproduksi seksual, dan ukuran populasi yang kecil. Lalu, apa sih pengertian mutasi? Mutasi berasal dari bahasa Latin mutatus yang artinya perubahan. Mutasi juga disebut sebagai perubahan materi genetik dan kromosom yang dapat diwariskan. Aspek ketika terjadinya mutasi. Yang pertama, mekanisme molekuler yang bertanggung jawab untuk terjadinya mutasi. Efek dari setiap jenis mutasi terhadap materi genetik dan produknya. Atribut sementara atau ruang mutasi, dan keacakan mutasi. Macam-macam mutasi. Macam-macam mutasi sangatlah beragam, diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ada macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Dibagi menjadi dua, yaitu mutasi kecil dan mutasi besar. Mutasi kecil atau point mutation adalah mutasi yang terjadi pada molekul AND atau gen. Mutasi jenis ini dapat menimbulkan perubahan alel akibat dari adanya perubahan fisiokimiawi gen yang biasa terjadi pada mutasi gen. Perubahan fisiokimiawi gen dapat berupa perubahan atau pergantian pasangan basa. Misalnya pasangan AT menjadi GC. Yang kedua ialah mutasi besar atau gross mutation. Mutasi besar adalah perubahan yang terjadi pada struktur dari kromosom. Mutasi kromosom dikenal dengan istilah aberasi. Selanjutnya ialah ada macam mutasi berdasarkan macam sel. Yang pertama ada mutasi somatis atau disebut juga mutasi vegetatif. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel soma. Bila perubahan sel somatis sangatlah besar, maka sel akan mati. Namun jika perubahan sel somatis sangat kecil, maka sel dapat bertahan hidup tetapi memiliki kelainan fungsi yang tidak normal. Selanjutnya ialah mutasi germinal atau mutasi generatif. Mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel germinal yang terdapat di dalam gonad. Mutasi ini terjadi pada makhluk hidup yang bersel banyak, bukan yang bersel satu, atau yang memiliki struktur sel yang lebih sederhana. Bila perubahan berlangsung pada gamet, maka akan terjadi perubahan yang sangat hebat. Kemungkinan besar gamet pun akan mati. Selanjutnya, macam mutasi berdasarkan faktor penyebab. Yang pertama ada mutasi alami. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami tanpa dibuat dan disengaja oleh manusia atau tanpa adanya campur tangan manusia. Penyebab dari terjadinya mutasi secara alami diantaranya sinar somatis, bantuan radioaktif, sinar UV dari matahari. Penyebab dari mutasi ini juga berasal dari alam seperti sinar kosmis yang berasal dari luar angkasa, yang kemudian meradiasi bumi dengan partikel yang berenergi tinggi seperti proton dan positron. Yang kedua ialah mutasi buatan. Mutasi buatan merupakan kebalikan dari mutasi alamiah, yaitu mutasi atau perubahan genetik yang sengaja dibuat oleh manusia.
yang biasanya dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Mutasi buatan tidak selalu berdampak buruk. Banyak mutasi buatan yang dibuat manusia yang dapat bermanfaat dalam bidang kesehatan, budaya, hingga pangan dan lingkungan. Yang paling banyak dimanfaatkan seperti dalam mengembangkan keturunan baru suatu tanaman. Selanjutnya ialah macam mutasi berdasarkan faktor keturunan. Yang pertama, mutasi bertahap atau mutasi mikro. Mutasi bertahap, lebih dikenal dengan mutasi mikro, adalah mutasi atau perubahan gen yang terjadi atas satu atau kelompok kecil faktor keturunan. Yang kedua, mutasi lompatan atau mutasi makro. Mutasi makro merupakan mutasi yang terjadi atas sejumlah besar atau bahkan hingga seluruh faktor keturunan. Dalam mutasi lompatan akan terjadi skala perubahan yang demikian besar, sehingga turunan yang mewarisi banyak ciri sekaligus akan mengalami perubahan dan relatif tidak dapat melakukan adaptasi. Selanjutnya, macam mutasi berdasarkan manfaat. Yang pertama, ada mutasi yang merugikan dan mutasi yang menguntungkan. Mutasi yang merugikan adalah mutasi yang berakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang kurang atau tidak adaptif pada individu atau populasi. Mutasi yang merugikan ini adalah salah satu mutasi yang paling banyak terjadi. Yang kedua ialah mutasi yang menguntungkan. Mutasi yang menguntungkan adalah mutasi yang berakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang semakin adaptif pada lingkungan atau populasi. Dalam ruang lingkup evolusi, dampak dari perubahan karena mutasi efektif adalah mutasi menguntungkan. Yang keenam, macam mutasi berdasarkan panjang urutan DNA. Yang pertama ada mutasi titik. Mutasi titik ini merupakan mutasi yang terjadi pada satu nukleotida tunggal. Mutasi ini terbagi lagi menjadi mutasi diam, mutasi salah arti, dan mutasi tanpa arti. Yang selanjutnya mutasi segmental. Mutasi ini merupakan mutasi yang terjadi pada beberapa nukleotida sehingga sering disebut mutasi bersegmen. Yang selanjutnya ada faktor terjadinya mutasi. Nah, yang pertama itu ada faktor fisika. Agen mutagenik dari faktor fisika ini berupa radiasi. Radiasi sendiri dipancarkan oleh bahan yang bersifat radioaktif. Nah, zat radioaktif dapat berubah secara spontan menjadi zat lain yang mengeluarkan radiasi. Contoh radiasi yang bersifat mutagenik itu ada sinar kosmis, sinar UV, sinar gamma, sinar X, partikel beta, dan sinar-sinar lain yang mempunyai daya ionisasi. Yang kedua, ada faktor kimia. Nah, tentu seperti yang kita tahu, banyak zat kimia yang dapat menjadi mutagen pada suatu organisme. Contohnya itu ada pada bidang pestisida, adalah zat aziridin yang dapat menjadi mutagen pada tawon. Kemudian pada bidang industri itu ada zat glisidol yang menjadi mutagen pada Drosophila. Kemudian pada bidang pangan itu ada kafein yang kita tahu sering ada pada kopi, teh, coklat. Nah, itu tuh ternyata dapat menyebabkan atau dapat menjadi mutagen lemah pada Drosophila dan mutagen netal pada bakteri. Kemudian yang terakhir pada bidang obat-obatan. Contohnya itu ada zat antibiotik yang ternyata dapat menyebabkan mutagen pada Drosophila. Yang terakhir ada faktor biologi, di mana ada lebih dari 20 macam faktor biologi berupa virus yang dapat menjadi penyebab kerusakan kromosom. Misalnya virus hepatitis yang dapat menimbulkan aberasi pada darah dan sumsum tulang belakang. Yang terakhir dari mutasi ini ada akibat dari terjadinya. Nah, mutasi sendiri merupakan peristiwa yang memang sudah umum terjadi pada suatu organisme ya. Yang pertama ada akibat, yaitu mutasi dapat mengubah struktur DNA tetapi tidak mengubah produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, mutasi mengubah struktur DNA dan mengubah komposisi produk tetapi tidak mengubah fungsi produk yang dihasilkan. Yang ketiga, mutasi terjadi dan perubahan fungsi sangat besar, namun terjadinya pada sel somatik, jadi tidak akan diturunkan. Contohnya itu seperti tai lalat, nah yang tidak diturunkan. Kemudian
yang keempat ada mutasi yang bersifat fatal yang sehingga dapat menyebabkan organisme tersebut mati. Nah, mutasi ini tidak terlihat, banyak diketahui atau lebih sering disebut dengan gen letal ya. Kemudian yang kelima, mutasi menguntungkan yang contohnya sudah banyak terjadi terutama pada bidang kesehatan. Yang selanjutnya, hukum Hardy-Weinberg. Landasan studi genetika populasi yang berkaitan dengan frekuensi gen dan suatu populasi yang besar adalah hukum Hardy-Weinberg, di mana dalam hukum ini menyatakan bahwa dalam keadaan yang ideal, maka frekuensi gen atau genotip dari generasi ke generasi selalu konstan. Pada hukum Hardy-Weinberg ini ada kondisi yang perlu dipertahankan keseimbangannya. Yang pertama itu ada mutasi tidak terjadi atau mutasi yang menguntungkan sama jumlahnya dengan mutasi yang tidak menguntungkan. Yang kedua, semua anggota populasi tertentu mempunyai kesempatan yang sama untuk mengawini sesama anggota populasinya. Sering disebut dengan panmixi ya, atau perkawinan acak. Kemudian yang ketiga itu terjadi imigrasi atau emigrasi. Dalam kata lain, jumlah individu yang berimigrasi adalah sama dengan individu yang beremigrasi. Selanjutnya, ada semua alel mempunyai kemungkinan yang sama untuk berada dalam populasi. Tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Dengan kata lain, seleksi alam tidak terjadi. Kemudian yang kelima, ada jumlah populasi tetap atau jumlah individu yang mati sama dengan jumlah individu yang lahir. Kemudian yang terakhir, populasi berjumlah besar sehingga faktor kebetulan tidak terjadi atau dapat diabaikan. Lalu selanjutnya ada spesiasi. Spesies adalah suatu kelompok organisme yang hidup bersama di alam bebas, dapat mengadakan perkawinan secara bebas, dan dapat menghasilkan anak yang fertil dan bervitalitas sama dengan induknya. Spesiasi adalah pembentukan spesies baru dan berbeda dari spesies sebelumnya dalam kerangka evolusi. Spesiasi dapat berlangsung cepat, dapat pula berlangsung lama hingga puluhan juta tahun. Lalu selanjutnya ada mekanisme isolasi. Isolasi merupakan proses pembentukan individu baru dengan batasan-batas tertentu. Lalu ada faktor pembatas isolasi. Faktor pembatas isolasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada habitat yang berbeda, lalu ada iklim yang berbeda, dan ada pematangan sel kelamin yang tidak bersama. Faktor terbentuknya isolasi karena yang pertama perubahan genetika, yang kedua isolasi geografi, dan yang terakhir ada isolasi reproduksi. Lalu ada mekanisme isolasi. Yang pertama ada mekanisme yang mencegah terbentuknya hibrida, dan yang kedua ada mekanisme yang mencegah terjadinya perkawinan. Spesiasi. Spesiasi allopatrik atau allopatric speciation. Spesiasi allopatrik merupakan mekanisme isolasi yang terjadi secara gradual. Contoh spesiasi allopatrik lainnya adalah pembentukan spesies burung finch di Kepulauan Galapagos yang dikemukakan oleh Darwin. Spesiasi parapatrik atau semi-geografik. Spesiasi parapatrik merupakan proses spesiasi yang terjadi di daerah yang bersebelahan dengan daerah populasi moyangnya. Suatu spesies sering mempunyai daerah penyebaran yang sangat luas, sehingga penyebaran meliputi lebih dari satu macam habitat dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Contoh, Anthocentum adoratum yang dapat mengalami spesiasi parapatrik sebagai respon terhadap polusi logam terlokalisasi yang berasal dari pertambangan.
Pada kasus ini, tanaman berevolusi menjadi resisten terhadap kadar logam yang tinggi dalam tanah. Spesiasi peripatrik. Spesiasi ini merupakan proses spesiasi yang terjadi di daerah pinggir penyebaran spesies boyangnya. Suatu organisme memiliki kisaran toleransi tertentu terhadap lingkungannya. Akibatnya, beberapa jenis akan menempati daerah tertentu. Spesiasi simpatrik. Model spesiasi simpatrik meliputi spesiasi gradual dan spontan. Sebagian besar model spesiasi simpatrik masih dalam kontroversi, kecuali pada model spesiasi spontan dan spesiasi poliploidi yang terjadi pada tumbuhan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Dan terima kasih.